Halo sahabat berbagi, apa kabar Anda? Masih bersama saya Dr. Boy Abidin. Nah, kali ini saya akan menyampaikan satu topik atau satu informasi yang sangat menarik. Tapi sebelum Anda dengarkan, coba Anda subscribe dulu channel YouTube Dr. Boy Abidin. Jangan lupa like dan share juga ya. Yang saya mau infokan adalah mengenai kenapa sih ada satu kondisi atau satu keadaan di mana seorang ibu hamil diharuskan untuk istirahat total atau bed rest ya. Lebih banyak istirahat di rumah, tidak terlalu banyak aktivitas, mengurangi aktivitasnya. Nah, ini dengan kondisi kehamilan seperti apa? Pertama yang pasti, dan itu juga pasti Anda juga paham betul, adalah kalau pada saat hamil, kemudian terjadi perdarahan. Apakah hamil-hamil muda, hamil trimester 1, hamil trimester 2, maupun hamil trimester 3. Kenapa mesti istirahat, mesti rebahan, mesti berbaring? Ini adalah untuk mengurangi efek gravitasi. Jadi pada hamil muda ini biasanya pada saat trimester 1 plasenta belum terbentuk dengan baik. Nah, di mana plasenta belum terbentuk dengan baik, jadi seperti kalau kita nanam akarnya belum terbentuk dengan baik, belum cukup kuat, maka kalau ibu banyak berdiri, banyak beraktivitas, maka ini akan membuat efek gravitasi menjadi lebih besar dan ini risiko perdarahannya akan menjadi lebih banyak. Di samping itu juga pada hamil-hamil muda biasanya diperlukan istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, harapannya adalah produksi hormon yang menguatkan kehamilan atau hormon progesteron akan menjadi lebih baik. Ya, jadi untuk ibu hamil yang sedang hamil, ada perdarahan, biasanya kita sarankan untuk lebih banyak berbaring, lebih banyak istirahat di tempat. Ya, ini tujuannya adalah untuk melindungi ya, untuk mengharapkan agar kehamilan itu bisa bertahan lebih baik dan tidak terjadi proses perdarahan yang lebih lanjut, apakah perdarahan terjadinya abortus atau perdarahan untuk terjadinya premarulitas, bahkan perdarahan untuk terjadinya proses gagalnya pertumbuhan bayi lebih lanjut. Berikutnya, seorang ibu hamil perlu lebih banyak istirahat di tempat tidur adalah apabila adanya gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan. Jadi pada saat pemeriksaan nih, ibu diperiksa oleh dokter, kemudian pada pemeriksaan biasanya pada trimester ketiga, di mana pertumbuhan berat janin itu sudah diukur dengan lebih detail. Nah, harusnya nih dia bertambah misalnya 100-200 gram dalam 1 minggu. Pada saat pemeriksaan sudah dilihat selama 2 minggu, ternyata pertambahannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau kita sebut dengan pertumbuhan janin yang terhambat. Nah, upaya yang dilakukan salah satunya adalah coba cukupi nutrisinya. Jadi gizinya harus ditingkatkan lagi, vitaminnya harus ditingkatkan lagi, dan berikutnya adalah dengan istirahat. Ya, lebih banyak istirahat, bed rest di tempat tidur, kita harapkan maka sirkulasi darah ke janin jauh lebih baik. Kemudian asupan makanan, asupan gizi ke bayi juga bisa lebih optimal. Ya, jadi ini pentingnya pada saat bed rest pada ibu hamil dengan ada pertumbuhan janin yang terhambat. Kemudian berikutnya, nih ibu hamil lebih banyak bed rest istirahat di rumah adalah ibu hamil dengan kehamilan kembar. Bisa kembar 2, bisa lebih dari 2, ada kembar 3, kembar 4, dan selanjutnya. Beda dengan kehamilan 1, maka dengan kehamilan kembar biasanya akan menjadi lebih berat. Ya, ini pada trimester 2, trimester 3 biasanya hamil kembar itu akan lebih berat. Kalau ibunya terlalu banyak beraktivitas, banyak bergerak, banyak berjalan, banyak berdiri, ini akan menyebabkan tegangan otot pada rahim menjadi lebih kuat. Dan ini akan menimbulkan rasa kontraksi atau mules sebelum waktunya. Jadi bisa terjadi prematuritas. Kemudian kalau ibu banyak beraktivitas, banyak berdiri, suplai darah ke janin juga akan menjadi terhambat atau terganggu. Sehingga pada saat hamil kembar, maka kita harapkan lebih banyak istirahat. Ya sebenarnya sih nggak usah disuruh juga, ibu hamil biasanya akan lebih mudah lelah, lebih mudah capek ya. Jadi kalau biasanya jalan dalam waktu 15 menit, setengah jam sudah masih cukup nyaman, tapi ini mungkin belum sampai setengah jam sudah merasa lelah. Apalagi untuk naik tangga ya, jalan yang tanjakan, ini biasanya ibu akan menjadi lebih cepat ngos-ngosan. Ya karena apa? Karena hamilnya memang lebih besar, ya di samping perutnya besar, ke daerah diafragma lebih kuat sehingga napasnya menjadi lebih tersengal-sengal ya, kemudian beban jantung lebih berat, lebih banyak sehingga biasanya perlu istirahat yang cukup. Ya, jadi untuk ibu hamil yang hamil kembar, istirahat ini sangat diperlukan. Biasanya nggak usah disuruh, ibu akan lebih banyak istirahat. Ini memang wajar secara proses kehamilannya memang jauh lebih besar dibanding kehamilan anak tunggal atau anak yang hanya satu. Nah, berikutnya yang juga perlu istirahat adalah atau bed rest adalah ibu hamil dengan adanya risiko preeklamsi atau eklamsi. Kenaikan tekanan darah pada saat kehamilan. Ya, jadi ibu-ibu dengan preeklamsi di mana pada kehamilan di atas 20 minggu tekanan darahnya terlihat naik di atas 140-90 ya, atau yang sudah masuk preeklamsi berat di atas 160-110, biasanya kita istirahatkan, kita isolasi. Jadi ibunya lebih banyak di rumah, lebih banyak di kamar, lebih banyak istirahat. Ya, tujuannya adalah untuk
mengurangi rangsangan dari luar untuk mengurangi terjadinya peningkatan tekanan darah pada saat hamil. Jadi buat ibu hamil nih, kalau memang dalam pemeriksaan kehamilan itu ada hal-hal yang dimana diharuskan ibu tersebut istirahat, bed rest di rumah, sebaiknya diikuti saran dokter tersebut. Karena ini demi kebaikan Anda dan juga demi kebaikan kehamilan Anda. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.